tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan cita-cita dan bidangnya menggunakan gambar. Kemudian, siswa dapat membaca teks puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi melalui teks puisi. Dan siswa dapat mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Serta siswa dapat menyusun skema makhluk hidup menggunakan gambar. Nah, materi pembelajaran kita hari ini di bidang bahasa Indonesia. Jadi nanti anak-anak sekalian akan memperhatikan gambar yang Ibu sajikan di PowerPoint ini. Dan kita akan mendeskripsikan apa hubungannya dengan cita-cita. Kemudian kita juga akan membaca teks puisi dan mempelajari bersama tentang ciri-ciri puisi. Kemudian untuk bidang IPA kita akan mempelajari siklus makhluk hidup dan kita akan melihat beberapa gambar mengenai contoh siklus makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Baik, anak-anak sekalian, pernah nggak kalian dengar cita-cita? Pernah. Coba, Ibu Randa, apa cita-citanya? Baik, kalau Ibu... Mau jadi guru, Bu. Guru, kalau Ibu Martarina, apa cita-citanya? Baik, semua punya cita-cita. Iya, semua punya cita-cita ya. Baik, sebenarnya apa sih itu cita-cita? Nah, kita perhatikan bersama apa pengertian cita-cita. Dikatakan di sini sambil diperhatikan bukunya ya. Oke, cita-cita adalah keinginan atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran dan akan dicapai serta dilaksanakan. Jadi seringkali memang cita-cita itu dihubungkan dengan impian kita di masa depan. Ingin jadi seperti apa kita di masa depan? Nah, biasanya orang-orang akan menyebutkan berhubungan dengan pekerjaannya di masa depan. Ada yang ingin jadi dokter, jadi guru, jadi tentara, jadi dokter hewan, jadi dosen, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, ini semua adalah beberapa cita-cita yang sudah anak-anak sebutkan tadi. Nah, ada guru, ada pilot, ada polisi, ada dokter, dan masih banyak lagi. Nggak hanya ini, masih ada lagi misalnya dosen, dokter hewan, perawat gitu ya. Nah, jadi semua cita-cita ini ada bidangnya. Misalnya untuk guru, kalau guru, apa yang dia kerjakan? Guru itu untuk mengajar atau mendidik siswa-siswa supaya dapat menjadi orang yang berhasil atau orang yang sukses. Gitu dia. Nah, untuk meraih cita-cita supaya impian kita itu tercapai di masa depan, kita harus rajin belajar, pantang menyerah, kita juga harus fokus, harus kerja keras dan disiplin. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal di atas, otomatis cita-cita kita akan sulit tercapai. Jadi, anak-anak sekalian, supaya cita-citanya tercapai, kalian harus rajin belajar, tidak boleh menyerah, harus tetap fokus dan tetap kerja keras serta disiplin. Nah, lanjut. Perhatikan dulu bukunya, Nak, halaman 5. Oke, ada apa di situ? Ada puisi. Nah, coba kita baca dulu puisinya dengan intonasi dan lafal serta mimik yang tepat. Ada yang bisa? Oke, coba siapa dulu yang baca ya? Si Domina. Coba baca dulu cita-citanya. Oke. Bagus, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Domina yang sudah membaca puisinya. Oke. Nah, ini adalah contoh puisi gitu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan ciri-ciri puisi. Jadi, puisi itu, Nak, ada ciri-cirinya, sama seperti manusia. Manusia juga punya ciri-ciri. Jadi puisi juga punya ciri-ciri. Kita perhatikan satu persatu ya. Ya, yang pertama ciri-ciri puisi adalah pengarangnya diketahui. Jadi perhatikan di puisinya yang tadi. Udah ada di situ pengarangnya ada ya. Di situ dibuat karya Angelica. Jadi cita-cita ini yang berjudul Cita-citaku ini adalah puisi yang pengarangnya adalah Angelica. Kemudian puisi itu terdiri dari bait dan baris. Perhatikan ini, setiap puisi terdiri dari baris. Ada berapa baris ini semuanya? Ada 12 baris dan ada 3 bait. Kemudian tidak berbentuk paragraf. Jadi, Nak, puisi itu tidak berbentuk paragraf ya. Dan kemudian puisi memiliki rima ABAB, AABB, AAAA. Jadi perhatikan untuk puisinya, di situ rimanya adalah KU, KU.
Ada UA, dan IINN. Jadi sesuai dengan rima yang Ibu sebutkan di ciri-ciri puisi, di puisi yang telah kita baca semuanya ada ya. Dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Jadi puisi itu adalah kata-kata yang indah dan memiliki makna. Seperti itu. Baik, sekarang kita berpindah ke siklus makhluk hidup hewan. Ya, siklus makhluk hidup hewan. Coba kita baca dulu dalam hati ya selama 2 menit tentang siklus makhluk hidup ini. Oke, baik. Sudah selesai? Sudah. Nah, jadi kalau dikatakan siklus makhluk hidup itu adalah Oke. Ya. Baik. Nah, ini dia contoh siklus makhluk hidup, metamorfosis. Oke. Nah, itulah anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Dan coba Ibu akan memberikan kalian latihan. Coba dikerjakan di bukunya ya. Nanti kita koreksi bersama-sama. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang puisi, ciri-ciri puisi, beberapa ragam cita-cita. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang siklus makhluk hidup. Nah, Ibu harap kalian sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih sudah mau belajar dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat pagi.